Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin Sayyidina wa maulana Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Al-Fatih lima ughliq wal khatim lima sabaq nasir al-haqq bil haqq wal hadi ila siratal mustaqim wa ala alihi wa sahbihi ajma'in haqqa qadrihi wa miqdarihi azim ya fatah ya alim. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Alhamdulillah yang sama-sama kita panjatkan puji syukur kehadiran Allah Subhanahu wa taala, yang mana Allah Subhanahu wa taala masih memberikan kepada kita berupa taufik dan juga hidayahnya, dan juga kita diberikan nikmat atau baginda Nabi Muhammad SAW, ni'matan maqbulun katsirun minan nas as-sihah wal firaq. Ada dua nikmat yang mana dua nikmat tersebut sering kali kita lalaikan. Dua nikmat yang sering walaupun kita rasakan tiap saat, akan tetapi kita lalaikan, kita tidak anggap itu bahwasanya itu adalah nikmat. Yang pertama apa? Yang pertama kata baginda Nabi, nikmat sehat. Nikmatnya sehatnya nikmatnya sehat kita. Berapa hari coba? Kalau misalnya kita sakit aja 7 hari. Kita sakit 7 hari. Kita ngeluh. Benar? Kita 7 hari sakit, kita ngeluh. Padahal kita lupa 300 berapa hari yang kita sehat walafiat. Itu sehat. Lebih banyak sehatnya apa sakitnya? Sehatnya. Itulah kata baginda Nabi Muhammad SAW. 7 hari kita dikasih sakit, kita lupa nikmat yang Allah Subhanahu wa taala 300 lebih Allah Subhanahu wa taala berikan nikmat sehat kepada kita. Kemudian yang kedua, apa kata baginda Nabi, nikmat yang sering kita lupakan, yang sering kita lalaikan, yaitu al-firaq, waktu luang kita. Waktu luang kita. Itu waktu luang kita gunakan mungkin hanya terlewat begitu saja. Itu kata baginda Nabi Muhammad SAW. Tapi alhamdulillah kita gunakan nikmat sehat kita gunakan waktu luang kita untuk melangkahkan, kita untuk bersilaturahmi ke tempat ini. Semoga kita mengharap kepada Allah Subhanahu wa taala tidaklah kita keluar dari Allah. Semoga Allah Subhanahu wa taala ampunkan dosa kita. Allah Subhanahu wa taala kabulkan hajat kita. Allah Subhanahu wa taala permudah urusan kita. Amin ya rabbal alamin. Tidak lupa salam penghormatan yang kami aturkan terlebih khusus kepada guru kita, yaitu Ustaz Haliluddin Nasution, dan tidak lupa salam penghormatan juga kepada ompong-ompong, mahodam, uda-uda yang tidak mungkin Al-Fakir sebutkan satu persatu, namun tidak mengurangi rasa takzim Al-Fakir kepada antum-antum semua. Alhamdulillah, berkumpulnya kita, berwajahnya kita di tempat ini tidak lain tidak bukan kita itu untuk mensyukuri atas nikmat yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada kita. Yang mana ini adalah perintah Allah Subhanahu wa taala. Kata Allah Subhanahu wa taala, wa in ta'uddu ni'matallahi la tuhsuha. Kalau misalnya kalian menghitung berapa banyak nikmat Allah Subhanahu wa taala yang telah diberikan kepada kita, kata Allah, la tuhsuha,
kita nggak bakal cukup. Bahkan tinta sekalipun kalau misalnya lautan dijadikan tintanya untuk menuliskan nikmat Allah Subhanahu wa taala kepada kita, nggak bakal cukup. Maka kata Allah Subhanahu wa taala, kita bukan diperintahkan untuk menghitung berapa banyak nikmat Allah Subhanahu wa taala yang diberikan kepada kita. Akan tetapi Allah Subhanahu wa taala memerintahkan kepada kita yaitu untuk bersyukur. Yaitu na'in syakartum la'azidannakum. Kalau misalnya kita bersyukur, maka kata Allah Subhanahu wa taala azidannakum, maka akan aku tambah. Wala in kafartum inna adabi lasyadid. Kan tapi kalau misalnya sebaliknya, kita nikmat, kita punya semua apa adanya, kita kufur. Kata Allah Subhanahu wa taala inna adabi lasyadid. Sungguh adabku sangat pedih. Maka termasuk daripada syukurnya kita, berterima kasihnya kita. Maka alhamdulillah, terima kasih yang telah datang sebagai rangka juga untuk bertasyakuran atas telah dibangunnya rumah ini. Dan insya Allah rumah ini diniatkan untuk diadakannya pengajian-pengajian yang semoga tercurahkan barokah kepada tempat ini. Amin ya rabbal alamin. Maka termasuk daripada rasa syukurnya, berterima kasihnya, inilah diadakannya berterima kasihnya kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Tasyakuran. Maka tasyakur itu sendiri adalah termasuk daripada bagian ketakwaan. Tasyakur, bersyukurnya kita termasuk daripada takwanya kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian disebutkan di dalam kitab An-Nasaih Ad-Diniyah karya Habib Abdullah bin Alwi bin Muhammad Al-Haddad, apa sih yang dimaksud yang dinamakan dengan takwa? At-taqwa wa taqwa wasiyatullah rabbil alamin. Yang namanya takwa adalah wasiat, adalah perintahnya Allah Subhanahu wa taala lil awwalina wal akhirin, untuk orang-orang yang terlebih dahulu bahkan sampai nanti, sampai sebelum terjadinya hari kiamat. Takwa adalah wasiatnya Allah Subhanahu wa taala yang paling utama. Takwa adalah wasiatnya Allah Subhanahu wa taala yang paling utama. Adapun yang namanya syukur kita, yaitu yang disebutkan juga wa taqwa. Apa sih maksudnya takwa itu? Takwa adalah imtithal awamirillah. Kita melaksanakan apa-apa yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala, wa jinabun nawahi, dan juga kita menjauhi segala larangan-larangan yang Allah Subhanahu wa taala larang kepada kita. Contohnya, kalau misalnya Allah Subhanahu wa taala perintahkan kepada kita ada yang namanya sholat. Allah perintahkan kepada kita namanya sholat. Yang namanya sholat, kata Allah Subhanahu wa taala, as-sholatu lidzikri. Sholat itu untuk mengingat. Maka sholat tersebut adalah termasuk daripada perintah Allah Subhanahu wa taala. Yang mana perintah Allah Subhanahu wa taala al-wasilah muslim itu suatu thariqah, suatu jalan untuk sampai kepada takwa. Untuk sampai kepada takwa, jalannya daripada sholat. Sholatnya kita adalah sampai jalannya kita untuk bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka pernah ada yang bertanya, kalau misalnya ketika sholat, apa sih yang kita bayangkan? Kalau misalnya kita sholat, apa yang ketika kita bayangkan ketika kita sholat? Maka dijawab oleh guru kami, itu ketika kita sholat, ya memang sholat itu intinya adalah zikir untuk mengingat kepada Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala memberikan oleh sholat itu 5 kali saja, 5 waktu saja, itu sungguh berat kata Rasulullah SAW untuk umatnya. Karena kenapa? Karena umat-umat terdahulu untuk mengingat Allah Subhanahu wa taala itu setiap saat. Bahkan 5 waktu saja itu ditawar lagi oleh Rasulullah SAW kepada Allah Subhanahu wa taala. Tahu bahwasanya umatnya yang kecil-kecil ini kalau misalnya melaksanakan sholat yang 5 waktu aja pasti suka ninggalin.
Itu yang 5 waktu aja masih ditawar oleh Rasulullah SAW. Tahu umatnya kalau misalnya umatnya lemah. Maka termasuk daripada ketika sholat, apa sih yang diingat? Apa sih yang ketika? Maka guru kami menjawab bahwa ketika sholat adalah kita membesarkan penghambaan kita. Yang kita bayangkan ketika kita sholat adalah membesarkan penghambaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala, bahwasanya kita enggak punya apa-apa. La ilma lana, bahwasanya kita enggak punya ilmu apa yang kita miliki enggak punya. Kalau misalnya kita pikirkan kita bisa berjalan, kita nikmat sehat, walafiat kita bahkan sampai kedipnya kita, itu bahwasanya nikmat dari Allah Subhanahu wa taala. Maka ketika sholat itu penghambaan kita ini tidak ada apa-apanya. Kita turunkan ego kita ketika sholat, kita seperti hanyalah seorang budak yang sedang menghormat kepada bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka itu yang dijawab oleh guru kami ketika sholat. Maka ada juga at-taqwa, termasuk daripada takwa juga sholawat dan juga zakat dan juga sedekah dan lain sebagainya. Dan semua itu adalah takwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang namanya takwa wasiatullah Subhanahu wa taala. Takwa yang kita kepada Allah Subhanahu wa taala adalah wasiat yang Allah Subhanahu wa taala sampaikan. Bahkan at-taqwa banyak sekali bahkan sampai Allah Subhanahu wa taala memerintahkan kepada kita kalau misalnya kita sedang berada dalam kesulitan, takwalah solusinya. Takwalah jadikan sebagai kesulitan kita. Jangan sampai, alhamdulillah kemarin Al-Fakir di Cianjur. Selama 2 minggu di Cianjur kemarin, yang mereka semua mendapatkan musibahnya kepada Allah Subhanahu wa taala, ditimpa musibah, mereka semua rumahnya hancur. Bahkan yang terjadi kristenisasi itu ternyata ada benar. Mereka semua bahkan rela untuk menjual agamanya hanya untuk mendapatkan 50 ribu. Seharinya 50 ribu. Dia udah lupa bahwasanya makhraj, jalan keluarnya harusnya dia tingkatkan takwanya dia, bukan dia jual agamanya dia. Memang benar terjadi adanya kristenisasi sebanyak 2 kampung. Akan tetapi tidak tinggal dia FPI, kemudian didatangi kampung tersebut, kemudian dibalikan semuanya untuk masuk lagi kepada agama Islam. Alhamdulillah. Maka itu makhraj, harusnya makhraj jalan keluar yang kita lalui bukan menjual agama kita, bukan menurunkan keimanan kita, akan tapi harusnya kita makhrajnya kita, jalan keluarnya kita ketika kita menghadapi masalah, bukannya kita jual agama kita, akan tapi kita tingkatkan lagi takwa kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang terakhir, at-taqwa, daripada takwa semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan keberkahan, yang mana berkah itu dari takwa, buah daripada takwa adalah berkahnya hidup kita. Berkahnya apa sih yang namanya berkah? Berkah itu ziyadatul khair, bertambahnya kebaikan. Maka jangan tunjuk kita baikin kepada diri kita terus sendiri. Apakah umur kita selama 40 tahun, 50 tahun, 30 tahun ini lebih banyak baiknya apa lebih banyak buruknya? Coba harta kita juga kita tunjukkan kepada kita lagi, apakah lebih banyak baiknya, apakah lebih banyak buruknya. Kalau misalnya lebih banyak baiknya berarti terdapat barokah kepada hidup kita. Kalau misalnya harta kita baik untuk kita, maka terdapat juga barokah untuk kita. Dan yang terakhir, kita mengharap barokah. Semoga Allah Subhanahu wa taala dari acara ini Allah Subhanahu wa taala berikan keberkahan kepada kita. Allah Subhanahu wa taala tambah kecintaan kita kepada baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sekian yang dapat Al-Fakir sampaikan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Waalaikumsalam.